ibu saya mengatakan, ibu bangga kamu ditahan karena politik. Ya, dan ibu akan menjenguk kamu terus selama kamu di penjara sampai kamu bebas. Tapi jangan pernah sekali-kali kamu nanti di penjara gara-gara korupsi. Ya. Jangankan menjengukmu, mungkin mengakuimu sebagai anak pun tidak. Tribuners dan Sobat Warta Kota, jumpa kembali dengan saya, Domo Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, pemimpin redaksi Warta Kota Network. Tribuners dan Gen Z, ingat beberapa bulan lalu ada demo di mana mahasiswa cukup bergolak ketika ada di DPR, anggota-anggota DPR yang dianggap tidak mewakili masyarakat, ya sampai demo. Nah, sekarang memang generasi-generasi yang 98 berjuang menentang pemerintahan yang dianggap otoriter, diktator, kolusi, korupsi, nepotisme. Sekarang mahasiswa yang saat itu demo duduk di beberapa atau di pemerintahan lah. Kita berbicara pemerintahan berarti eksekutif, legislatif, yudikatif termasuk di sini, ya. Beberapa yang duduk sekarang di pemerintahan seperti di kabinet ada beberapa wakil menteri, ya, ada juga di badan. Misalnya Mas Budiman Sujatmiko dulu 98 ketua Partai Rakyat Demokratik, bahkan sempat ditahan pada pemerintahan yang militeristik saat itu dan divonis 13 tahun, kemudian diamnesti oleh Presiden Gus Dur. Nanti beliau bisa menjelaskan juga mengapa menolak gerasi dari Presiden Habibie, ya. Kemudian ada juga Agus Jabo sekarang wakil menteri, Nezar Patria juga wakil menteri, Mas Mugianto Sipin juga wakil menteri, Faisal Reza wakil menteri, Andi Arief komisaris PLN dan banyak lagi. Kita akan berbincang dengan aktivis 98 Mas Budiman Sujatmiko yang sekarang adalah Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Selamat siang Mas Budiman. Selamat siang Bang Domo. Ya. Mas Budiman dari aktivis jalanan, duduk di DPR, sekarang di pemerintahan. Bagaimana rasanya jadi bagian dari pemerintahan? Saya merasa secara psikologis tidak ada perubahan. Kenapa? Karena bagi kami dari jalanan menuju legislatif dan ke eksekutif itu bagi kami adalah satu tarikan nafas. Sama-sama mengurus republik. Ya, sama-sama mengurus publik dan republik. Rakyat dan negara, publik dan republik. Sama saja saat kami berdemo membela buruh, membela petani, membela hak-hak mahasiswa untuk demokratisasi, itu satu tarikan nafas dengan dalam kasus saya ya. Ketika saya di DPR, saya berjuang memperjuangkan undang-undang desa, dan dengan perjuangan bersama-sama seluruh anggota DPR, dukungan dari pemerintah aparat desa, kita melahirkan undang-undang desa. Itu semangatnya sama ketika kami dulu pada waktu saya mengadvokasi petani di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, ya. Dan sekarang saat Pak Prabowo Subianto mempercayai saya untuk sebagai kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, juga urusannya adalah urusan publik, urusan publik ya, dan juga urusan republik begitu kira-kira begitu. Jadi satu tarikan apa saja. Bagi saya seorang aktivis itu sama seperti bermain dalam sepak bola dengan strategi total football. Strategi total football Belanda dulu itu kan, jadi striker bisa, bertahan harus bisa, sebagai gelandang bisa, sebagai sayap harus bisa. Ya kita siap-siap saja dalam kondisi apapun. Karena dunia aktivisme yang kami bangun dulu bukan sekedar untuk membangun protes, tapi sekali lagi untuk bangun publik dan republik, begitu ya. Saat kekuasaan menyeleweng, tidak demokratis, kita lawan. Saat kekuasaan sudah demokratis, tentu dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangannya, ketika ada kesempatan, kita mencoba untuk menjadi lawmakers, pembuat undang-undang, yaitu DPR, ya kan? Kemudian ketika dipercaya, kami ditempatkan sebagai
policy makers, pembuat kebijakan di eksekutif, ya, lawmakers di legislatif, policy makers di eksekutif, pembuat kebijakan. Kalau dia pembuat undang-undang. Sebelumnya kami di luar, kami ingin menciptakan undang-undang maupun kebijakan yang pro rakyat. Setelah di dalam, ya kami wajib membuat undang-undang yang pro rakyat. Salah satunya undang-undang desa. Ketika di eksekutif sebagai policy makers, pembuat kebijakan, ya membuat kebijakan untuk pro rakyat, mengataskan kemiskinan. Jadi menurut saya sama saja. Yang membedakannya apa? Membedakannya itu soal bentuk saja. Saya sering katakan kayak gini. Ketika di luar sistem, tugas kita adalah mempertahankan idealisme. Oke. Tapi saat di dalam sistem, mewujudkan idealisme itu. Kira-kira gitu aja. Dari mengawal, mengkritisi sekarang, di legislatif, sekarang di eksekutif. Betul. Pengambil kebijakan, pembuat kebijakan gitu. Apakah ada yang berubah dalam sikap dasar mental Mas Budiman tetap kritis kah? Begini, yang bisa menilai orang lain ya. Saya nggak bisa menilai diri saya sendiri. Saya tidak bisa menilai diri saya sendiri. Saya merasa komitmen pada publik dan pada republik, saya merasa tidak baik berubah. Bentuknya yang berbeda. Bentuknya dulu adalah mendesak dari luar agar undang-undang dan kebijakannya diubah oleh orang lain karena kita anggap itu tidak benar. Saat di dalam, kita sendiri yang mengubahnya. Saya pernah di legislatif mengubahnya dalam bentuk membuat aturan, ketika di dalam bentuk kebijakan. Perubahannya hanya di situ. Mungkin kalau bertanya soal resiko yang memang berbeda. Dulu resikonya ditahan, gara-gara kita berlawanan dengan kekuasaan otoriter, ya, di penjara, divonis. Kalau sekarang juga ada ancaman itu. Bisa kita dipenjara. Tapi kalau kita melakukan penyalahgunaan kekuasaan, memperkaya diri. Menarik ini. Ya, kalau dulu bisa ditahan gara-gara kita melakukan perlawanan. Kalau sekarang bisa ditahan kalau kita melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Sama-sama ada resikonya. Rasa berdebar-debarnya sama. Rasa waspadanya juga sama. Saya kira itu. Saya mau masuk di sini. Ada beberapa mantan aktivis, katakanlah mantan Wamenaker, Emanuel Ebenezer, dia juga 98. Dan baru-baru ini ketua ombudsman, dia juga aktivis 98 di Banjarmasin memang, di kampus saya dulu, yang baru ditangkap karena korupsi tadi. Apa pesan moral Mas Budiman mau sampaikan ke teman-teman yang banyak tadi, wakil menteri, di bupati, segala macam itu, agar menjaga dong integritas ini sebagai kita angkatan 98 yang melengsarkan Pak Harto, ya janganlah gitu. Apa yang Mas Budiman bisa sampaikan ke teman-teman yang sekarang dan mungkin ke depan akan bisa jadi lebih banyak lagi calon bupati, calon gubernur, atau calon presiden? Yang bisa dibanggakan dan bisa diceritakan pada anak cucu ketika kita dulu menjadi aktivis adalah bahwa kita berjuang untuk nilai-nilai yang besar, yang lebih besar daripada diri kita. Keadilan, kemerdekaan, kebebasan, kemajuan, kesetaraan, ya. Itu nilai-nilai itu kita anggap besar, bahkan lebih besar daripada nyawa kita. Bahkan lebih besar daripada kebebasan individu kita. Oke? Itu yang bisa kita ceritakan secara bangga. Dan ketika pada waktu berjuang dulu ada yang masuk penjara, misalnya divonis, itu yang bisa saya ceritakan pada anak saya, pada cucu saya, bahwa ayah pernah di penjara, tapi karena ada sesuatu yang besar. Oke? Menurut saya, itu berharga sekali. Minimal secara pribadi, dan mudah-mudahan bisa diterima juga oleh sejarah. Bisa diterima oleh sejarah. Saat kami menjadi anggota DPR dan sekarang menjadi pemerintah eksekutif di kabinetnya Pak Prabowo, kalau kami melakukan kesalahan, abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, yang akan menderita bukan cuma kita,
bukan cuma anak atau cucu kita kelak. Yang akan menderita adalah sebuah generasi. Yang akan dihukum adalah sebuah generasi. Wah, ternyata dulu generasi yang melakukan pendobrakan juga melakukan kesalahan yang sama dengan kekuasaan yang dulu dilawannya. Yang kena cipratan buruknya satu generasi. Bukan saya pribadi, bukan orang lain pribadi, tapi satu generasi. Kesadaran atas itulah yang harus kita tanamkan. Karena dulu kami berjuang, bergerak, kami takut hilang sebagai sebuah generasi. Kami takut dilupakan sebagai sebuah generasi. Kami ingin juga menorehkan tinta sejarah. Sebagai juga sejarah para pendiri Republik dulu. Kami ingin menciptakan tinta sejarah. Nah, kalau tinta sejarah itu sudah kita tuangkan dalam kertas, kita robek-robek, berarti percuma dong kebanggaan yang kita dulu mau kita tukarkan dengan nyawa kita. Kebanggaan yang dulu mau kita tukarkan dengan kebebasan kita. Kebanggaan yang mau dulu kita tukarkan dengan rasa sakit fisik kita saat disiksa dulu ya. Ya kan? Sangat sayang. Dan ketika satu orang melakukannya, rusak susu sebelah enggak. Nah, itu yang kami coba katakan pada teman-teman saya, dan kami selalu mengingatkan, dan saya mengingatkan pada diri saya sendiri juga. Alhamdulillahnya, almarhumah ibu saya pernah memberi nasihat pada saya. Pada waktu saya baru divonis 13 tahun dulu, ibu saya mengatakan, ibu bangga kamu ditahan karena politik. Ya, dan ibu akan menjenguk kamu terus selama kamu di penjara sampai kamu bebas. Tapi jangan pernah sekali-kali kamu nanti di penjara gara-gara korupsi. Jangankan menjengukmu, mungkin mengakuimu sebagai anak pun tidak. Bagi saya, seorang ibu yang baru membesarkan hati saya saat saya baru divonis 13 tahun, kita nggak tahu kapan akan bebas, ya kan? Nggak tahu juga kita kapan akan nikah, gitu, masih bujangan apa itu ya, ya kan? Tiba-tiba ibu saya membesarkan bahwa yang kamu lakukan itu tidak membuat malu keluarga. Ibu bangga. Tapi kalau suatu saat kamu kayak gini lagi dan kasusnya adalah korupsi, jangan menjenguk, mengakui maupun tidak, karena pasti ibu malu. Nah, bagi saya secara pribadi, pesan seorang ibu bagi saya adalah amanat Tuhan. Yang disampaikan melalui ibu yang mengandung kita selama 9 bulan, ya kan? Dan bagi saya itu lebih dari cukup untuk membuat saya merasa ketakutan. Bagi saya itu lebih menakutkan daripada ancaman vonis berapapun, gitu, kira-kira gitu ya. Secara personal. Saya yakin teman-teman juga pasti pernah punya ibu, bapak, kakak, ponakan, adik, pacar atau apapun yang mungkin juga pernah memberikan nasihat yang sama. Ingat-ingat itu aja. Kamu jangan bikin malu pacar kamu, jangan bikin malu kakak kamu, jangan bikin malu anakmu. Seperti itu udah, saya kira cukup. Mas, hal teknis. Kadang-kadang korupsi itu dalam banyak faktor, karena ada keluarga, saudara, istri, segala macam, minta ini segala macam. Mas Budiman sudah 1,5 tahun lah hampir. Iya, betul, 1,5. Bagaimana cara Mas Budiman tetap menjaga integritas dan membentengi diri dari itu tadi? Hidup saya banyak mengalami gejolak. Banyak melalui situasi Sturm und Drang kalau bahasa Jermannya, badai dan gejolak, kira-kira gitu. Dan saya menikmati itu. Tapi apa yang membuat saya sampai di titik ini tidak terpelanting? Alhamdulillah, ibaratnya keluarga itu sebuah kapal. Awak kapal saya nggak ada yang rese. Bapak ibu saya nggak pernah rese. Istri saya nggak pernah minta macem-macem. Adik-adik saya juga nggak pernah macem-macem. Anak saya juga tidak pernah minta macem-macem. Jadi dalam keadaan seperti itu membantu. Meskipun tanpa mereka pun saya coba melakukan yang coba konsisten ya. Tapi itu sangat membantu. Artinya saya merasa bahwa keluarga saya adalah penjaga terdekat sehari-hari, melapisi saya untuk tidak melakukan hal yang macam-macam. Ya, contohnya simbolnya pernyataan ibu saya tadi. Anak saya nggak pernah minta macam-macam. Ya, saya kira istri saya juga tidak pernah minta macam-macam gitu ya. Kira-kira gitu. Bagus, menarik. Nanti kita akan ke teman-teman Gen Z, tapi sebelum ke sana barangkali
di masa lalu ada kebanggaan bagi seorang sosok tokoh yang dianggap menteri termiskin, pejabat miskin. Di zaman sekarang rasanya orang berlomba-lomba untuk menjadi kaya. Mas Budiman mau di mana nih? Memilih yang mana nih? Saya tidak mau nyentrik dengan mencoba menjadi yang paling miskin, enggak. Bagi saya, miskin dan kaya itu adalah soal saya merasa cukup dengan diri saya. Saya merasa cukup dengan diri saya ya. Iya, iya. Saya pribadi merasa cukup, istri saya merasa cukup. Bukan berlebihan, bukan berkelimpahan. Bagi saya, berjuang untuk sesuatu yang besar dengan tetap sederhana itu adalah kenikmatan tersendiri. Jadi, sederhanalah dalam penampilan dan hidupmu, tapi mewahlah dalam pemikiranmu. Dahsyat. Gitu, ya. Baik, Ya. Mas Budiman. Gen Z, Anda yang mungkin sedang berorganisasi di kampus, senat mahasiswa, atau OSIS, atau organisasi ekstra kurikuler, HMI, PMI, PMKRI, GMNI, GMKI, atau mungkin NGO, barangkali nasihat-nasihat Mas Budiman perlu. Sama satu lagi, Bang. Secara pribadi, selain nasihat ibu saya begini. Saya merasa saya punya gagasan, pemikiran, konsep yang menurut saya besar dan berat untuk diwujudkan sebagai sebuah kenyataan. Apa itu? Ya, saya merasa itu dulu. Ya, Oke. mengataskan kemiskinan, melawan kebodohan, membuat Republik Indonesia ini hadir secara global, menjadi bangsa disegani, itu kan sebuah kerja berat lah ya. Kerja berat itu butuh dukungan. Kerja berat itu butuh kepercayaan. Butuh kekuatan banyak orang. Bagaimana mungkin saya akan bisa meyakinkan banyak orang untuk mencapai tujuan-tujuan berat itu kalau mereka tidak percaya pada saya? Ya. Kalau mereka tidak percaya pada saya, bagaimana saya bisa meyakinkan mereka? Padahal mau kita capai itu perjuangan yang berat. Saya mencoba hidup biasa saja untuk menunjukkan seluruh yang ingin saya capai dengan cita-cita saya tadi itu, saya tidak mengambil keuntungan ekonomi untuk diri saya. Artinya untuk hal besar ini, aku nggak mengambil keuntungan ekonomi untuk diriku loh. Jadi kalau aku mau melakukan ini, mungkin kontroversial, mungkin banyak pro kontranya, mungkin membingungkan banyak orang, tenang aja. Trust me, ini baik. Karena saya juga tidak akan pernah memperkaya diri saya dari itu. Ini penting juga gitu. Soal kepercayaan. Iya. Menarik ya. Soal kepercayaan itu penting. Soal kepercayaan Trust, itu ya. trust penting. Mas, sebelum penutup, adakah misalnya autokritik terhadap pemerintahan sekarang yang Mas Budiman anggap agak perlu diperbaiki? Saya kira apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah gini. Ini agak nyambung dengan pernyataan saya barusan. Pak Prabowo ini pribadi yang ikhlas. Sosok yang ikhlas. Menjadi orang baik itu susah, tapi lebih susah menjadi orang ikhlas. Oke. Pak Prabowo ini sosok ikhlas, pemimpin yang ikhlas. Sebisa mungkin kita semua nih pembantu-pembantunya nih, kalaupun tidak sama, ya mendekatilah keikhlasannya. Itu saja. gitu. Kita berharap gitu. Baik. Ya. Terima kasih. Silakan closing statement, pesan-pesan kepada Gen Z untuk tetap juga bersemangat karena mereka adalah modal-modal kita di 2045 dan seterusnya. Pesan saya begini. Generasi ke depan ini akan punya tantangan-tantangan yang baru. Punya kesempatan-kesempatan yang baru yang tidak pernah kami temui pada saat kami seusia generasi yang sekarang, generasi Z sekarang. Artinya, pergunakanlah ini kesempatan untuk mengembangkan imajinasi, mengembangkan inovasi dan kreativitas. Karena dunia sekarang sedang bergejolak, berubah dengan cepat. Ini saatnya generasi muda Indonesia ke depan mengambil kepemimpinan di bidang ilmu pengetahuan, bidang teknologi, kreativitas, kebersamaan.
sekali lagi untuk publik dan republik. Kayak itu. Luar biasa. Ya. Terima kasih, Terima kasih. Mas Budiman, Ya. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Itu bincang-bincang kita, Gensi. Saya Domo Ambarita, pamit undur diri. Sampai jumpa pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.